Oke, selamat datang kembali di channel ini setelah saya tidak upload sekian lama. Jadi kita langsung aja di video kali ini saya akan membahas tentang seberapa worth it kah bannernya seorang Milim. Kita bahas dulu dari hero-nya dulu. Kalau Milim dia mukul 153%, punya 40% untuk ngaktifin sinergi, yang berarti itu bagus banget. Ultinya dia yang misalnya kalau lu mau aktifin ultinya sih Milim, aku saranin lu ngaktifinnya di round, ya maybe round 2 round 3 yang itu udah sinergi. Enggak, bukan sinergi sih, kamu dapat energi apa mananya 60, jadi setiap kamu ulti ini dia ngasilin 25% plus setiap 10 extra point. Jadi kan dulu pakai 10, berarti kan ada 50 kali 30% 150%, jadi 250% ditambahin 150% itu berarti 400%. 400% untuk AO itu tinggi banget. Ya, jadi kalau mau pakai Milim, kamu pakainya di turn 3 dan di turn 2. Aku ingetin, jangan di turn 2, jangan di turn 1. Pokoknya pakainya di turn 3, soalnya disitulah Milim bersinar gitu. Terus pasif yang pertama, dia kalau habis ngerilis dia nge-regenerate mana 10%. Ya, bukan 10% sih, sorry ya, 10% sih. 10 poin. Terus sinerginya ya 75% sama knocking it back. Terus pasif keduanya yang menurutku gila, jadi apa sih, dia setiap turn dia ngurangin attack sama defense musuh sebanyak 5%. Jadi kalau kalian mau bener-bener ngaktifin bener-bener mau nge-full potensi Milim, full potensialnya si Milim berapa sakit ya, kalian ke ronde 4. Tapi ronde 3 aja menurutku udah cukup, karena 15% aja udah tinggi, apalagi 20% gitu ya. Jadi bisa sih ini jadi 90. Jadi kan kalau di ronde 4 itu 80 loh, nggak salah ya, 80 hadi ya, berarti itu ya 70 kali 10 kali 30 210, jadinya 460. Jadi 460% yang tinggi banget. Tapi di ronde 3 aja menurutku udah cukup sih. Itu skillnya Milim. Yang dia S-tier karakter sih, God tier sih, dia God tier banget sih. Oke, untuk trainee, jadi trainee ini healer paling bagus. Kenapa? Jadi setiap lu misalnya ada musuh ngehit, trainee bakal langsung ngeheal. Nih, trainee healing power on the light unit, one of block ahead, tampar plus 30%. Jadi kayak pasifnya Rimuru kan. Kalau pasifnya Rimuru, hero yang di depan hero block yang depan satunya si Rimuru dapat extra auto attack. Kalau si Milim dapat pasif healing tambah 30% gitu. Dan itu pasif yang bagus. Trainee pray with her eye closed, her auto attack will restore HP equivalent to 30% of attack worth itu. Jadi setiap ada musuh nyerang lu, jadi dia bakal ngeheal cepret gitu. Ultinya dia ya, dia ultinya CC sih, tapi cuma 50%. Yang penting dari Milim tuh healnya sih. Nih, after the enemy release an ultimate skill, trainee will launch one auto attack at once. Kan auto attacknya Milim nge-heal, berarti misalnya misalnya musuhnya nge-ulti serat, dia bakal nge-heal serat. Jadi ini hero base PvP. Kenapa gue bilang base PvP? Karena di PvP kemungkinan karakter-karakternya bakal auto. Dan kalau kamu tahu sistem auto, masih kan dia ultimate, nggak mungkin dia dong basic attack auto attack gitu. Ya pasti mereka bakal langsung ultimate, dan Milim pasti langsung nge-heal. Jadi Milim ini counternya hero-hero yang basisnya ultimate kayak Benimaru. Terus Milim, tapi kalau Milim langsung sekarat semua sih. Gitu. Jadi pertanyaan paling pentingnya, apakah worth it? Of course worth it, karena ada hero Milim sama trainee yang menurutku dua karakter legend atau paling bagus untuk di kegunaan mereka lah. Milim AOE paling sakit, trainee healing paling bagus. Walaupun ada Rimuru, tapi kan kalau di misalnya ada PvP yang kemungkinan PvP itu ada di Tensura di season 2 yang animenya, pas ada kompetisi, kalau nggak salah Jura ngadain kompetisi. Nah situ nanti paling ada fitur baru dibuka namanya PvP.
kan kalau nggak salah gamenya tuh nggak boleh dahuluin animenya, kan sekarang animenya lagi ongoing, kalau manganya udah jauh, like novelnya apalagi itu. Jadi intinya ini worth it. Tapi kalau kalian nggak mau summon juga nggak apa. Kenapa? Karena si Milim dia bakal ada di bannernya yang ini apa, aduh ini mana, nah di banner ini nanti kayak Ifrit lah dia, tapi chance nya cuma 0,25%. Jadi kalian boleh nabung. Jadi ini kan dia bakal ada di sini, dipindahin, misalnya ini banner udah hilang bakal pindah sini. Jadi saranku kalian simpan ini, namanya buku yang ungu, kalian simpan sampai ada Milim. Mungkin Shizu nanti juga bakal ditaruh, mungkin yang nggak ditaruh paling SP doang sih yang bakal taruh, yang lainnya bakal taruh kayak Shizu, Milim, Trainee, terus muridnya siapa tuh yang Alice kalau nggak salah ya, Alice itu bakal ditaruh di sini. Kalau banner ininya mereka udah selesai, jadi mereka bakal ditaruh di sini gitu. Ya intinya kalau aku sih simpen buat Shizu karena aku nih suka karakter yang namanya DPS. Gue paling suka karakter DPS sih. Ya tapi ini nanti gue simpen buat Milim sih, buat Milim nanti ada di banner ini. Ya aku simpen paling sampai berapa ya kira-kira, sampai mungkin untuk kesempatan dapat SS 150 mungkin bisa, 150 130. Kalau kalian hoki 10 juga bisa, satu juga bisa sebenarnya, tapi kalau tanda kutip kalian hoki gitu. Oke, that's it for today. Dan pesanku untuk Hulai apa developer game ini, Dragon Nest Wanda, tolong tambahin konten di game ini. Kenapa aku bilang tambahin? Karena game ini mana ya, terlalu cepet selesai sih. Kenapa gue bilang terlalu cepat? Gue story udah 60 udah selesai, tinggal elite doang. Itu kan tinggal ya elite bersih doang sih. Elite gue nggak terlalu ngurus. Terus space gap jangan tahuin, udah space gap gini aja udah. Terus tolong tambahin konten untuk challenge, tolong challenge satu lagi, terserah apapun, intinya challenge. Soalnya remur event gue udah selesai semua tuh udah. Bagi kalian yang nggak tahu, remur event itu dia ngumpulin shard gini yang gunanya untuk nge-upgrade Rimuru. Jadi wait, mana nih buat ngaktifin ininya Rimuru gitu. Dah tolong tambahin aja sih konten dalam game ini. Oke, dah, that's it for today. I'm Wolford signing out, peace.